Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hari Suryantoro SEMM, dosen yang home base saya adalah di manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Papua. Kenapa saya suka ngajar? Karena sebenarnya ini adalah panggilan hati dan merupakan passion serta dapat sharing ilmu yang sudah didapat selama ini untuk mencerdaskan bangsa. Adapun tugas daripada seorang pengajar adalah harus mengikuti Tridharma perguruan tinggi. Apa itu Tridharma? Itu pendidikan, pengajaran, kemudian penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Hal ini dalam pendidikan dan pengajaran kami kegiatan bertujuan untuk mentransfer, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa. Kalau penelitian adalah kegiatan yang bertujuan menghasilkan ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, dan inovasi baru. Sedangkan pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan ilmu, pengetahuan, dan hasil penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi itu adalah Tridharma perguruan tinggi dan nantinya akan diimplementasikan kepada mahasiswa supaya dia bisa melalui penelitian dan pengembangan kepada masyarakat diimplementasikan di masyarakat pada umumnya. Kebetulan saya dipercaya sebagai Kepala Humas dan Promosi FEB pada tahun 2025 sampai saat ini. Jadi saya memberikan pengabdian kepada universitas, saya juga melakukan kegiatan-kegiatan yang banyak dilakukan di desa atau UMKM yang ada. Adapun mata kuliah yang saya ampu saat ini adalah Introduction of Business. Di sini ada capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Yang pertama adalah mampu memahami konsep dasar bisnis, lingkungan bisnis, kemudian mampu menganalisis fungsi manajemen dalam organisasi bisnis, dan mampu menunjukkan sikap profesional, etis, dan bertanggung jawab dalam praktek bisnis. Dan yang keempat adalah mampu bekerja sama dalam tim dan berkomunikasi secara efektif. Ini adalah capaian pembelajaran lulusan. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa harusnya mampu menjelaskan konsep dan ruang lingkup bisnis. Apa saja itu bisnis? Kemudian yang kedua adalah menganalisis lingkungan internal dan eksternal bisnis. Dan yang ketiga adalah menjelaskan fungsi-fungsi manajemen dalam organisasi, mengidentifikasi strategi pemasaran, operasi, SDM, dan keuangan. Yang kelima adalah menganalisis studi kasus bisnis secara sederhana. Dan yang keenam menunjukkan sikap etis dan profesional dalam diskusi dan tugas. Ini adalah CPMK-nya. Adapun sub CPMK atau rencana pembelajaran mingguan, mulai dari yang pertama adalah kontrak kuliah, bagaimana harus kontraknya, mulai jam berapa sampai jam berapa, dan aturan-aturan main dan yang lainnya. Kemudian memberikan overview selama kita pertemuan selama 14 kali pertemuan termasuk UTS UAS itu. Kemudian apa yang kedua adalah menjelaskan sistem ekonomi dan peran bisnis, sistem ekonomi, supply chain, demand, dan yang lainnya. Yang ketiga, menganalisis lingkungan hidup bisnis, lingkungan internal dan eksternal. Yang keempat, memahami etika dan CSR atau Customer Social Responsibility. Etika bisnis dan tanggung jawab sosialnya bagaimana. Yang kelima, menjelaskan kewirausahaan, konsep entrepreneur itu sendiri, dan startup. Yang keenam adalah fungsi manajemen. Harus paham planning, organizing, adapting, dan controlling. Kemudian yang ketujuh, manajemen SDM, bagaimana merekrut, bagaimana menilai, dan kemudian memotivasi kalau di dalam pekerjaan. Kemudian yang kesembilan adalah pemasaran, marketing mix, dan operasi atau produksi, bagaimana di bidang produksi dan manajemen kualitasnya. Yang ke-11, manajemen keuangan, laporan keuangan dasar. Yang ke-12, bisnis global, perdagangan internasional. Dan yang ke-13 adalah teknologi e-bisnis, digital bisnis, dan inovasi. Yang ke-14, bagaimana mempresentasikan proyek atau project presentasi bisnis plan. Ini adalah
RPS yang harus disampaikan. Jadi nanti akan kami ajarkan di kelas di pertemuan ke-6 mengenai manajemen, bagaimana pengelolaan mengenai planning, organizing, dan auditing. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita melanjutkan materi yaitu mengenai fungsi-fungsi manajemen. Tapi sebelumnya mungkin ada yang ditanyakan mengenai materi kemarin, yaitu mengenai kewirausahaan. Jadi di pertemuan kemarin kita jelasin kewirausahaan. Ujung-ujungnya adalah ketemunya adalah di fungsi manajemen ini. Jadi semua di bidang bisnis dan yang lainnya itu harus mengerti di fungsi-fungsi manajemen ini. Jadi materi kalian mulai semester 1 nanti sampai semester 7 itu membahasnya mengenai ini, fungsi-fungsi manajemen. Jadi fungsi manajemen itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang selalu saya inikan adalah POA itu, planning, organizing, atau controlling. Tapi di sini lebih detailnya adalah planning, organizing, staffing, directing, kemudian controlling. Itu adalah manajemen fungsi yang ada di bisnis. Semuanya harus melakukan ini. Jadi kenapa bisnis itu penting? Karena bisnis itu menjadikan sesuatu yang harus kalian pahami apa itu fungsi. Karena di jurusan kalian manajemen itu membahas mengelola bagaimana pengelolaan mulai dari marketingnya, kemudian pengelolaan operasionalnya, kemudian pengelolaan keuangan sampai SDM-nya dan umumnya. Jadi ini adalah melakukan planningnya bagaimana, nanti organizingnya bagaimana. Jadi apa itu planning yang dimaksud? Jadi planning ini adalah fungsi manajemen yang utama karena mendasari seluruh fungsi manajemen dan merupakan langkah pertama yang diambil ketika akan melakukan fungsi lainnya. Jadi planning adalah fungsi manajemen yang berusaha untuk mengidentifikasi goal atau tujuannya. Jadi apa tujuan yang akan dicapai? Kita contohkan ini di dalam ininya adalah langkah-langkah perencanaannya. Tapi sebelumnya kita harus tahu beberapa tindakan dari perencanaan dapat berupa beberapa. Yang pertama adalah menentukan bagaimana karyawan dan sumber daya lainnya disusun atau organizing. Jadi disusun mulai bagaimana menyusun organisasi yang baik. Ada direktur utama, kemudian direktur dan yang lainnya. Itu disusun organisasinya. Yang kedua, mendapatkan karyawan yang dibutuhkan serta melatih mereka untuk mengerjakan tugas yang telah ditentukan. Staffing. Siapa melakukan apa dan bagaimana cara melakukannya. Ini adalah staffing. Bagaimana staff itu melakukan, harus ada standar operasionalnya, SOP-nya. Harus dibuat SOP-nya, bagaimana merencanakan itu. Jadi perencanaan itu bermula dari hal-hal yang kecil menjadi sesuatu yang rutin. Yang ketiga, mengembangkan dasar untuk lingkungan organisasi di mana kerja akan dicapai, directingnya. Kalau organisasi pasti kalian sudah selalu Bapak jelaskan bahwa orang tujuan bisnis itu apa? UUD gitu. Ujung-ujungnya duit. Ini adalah yang terpenting. Kenapa? Semua usaha apapun pasti keuntungan. Jadi directing itu organisasi untuk lingkungan organisasi di mana kerja akan dicapai. Yang keempat adalah menentukan standar untuk mengukur kemajuan yang telah dicapai menuju objektif, di mana kemajuan tersebut akan diukur apakah dengan keinginan. Jadi kontrol atau controlling itu ada di belakang. Setelah ada SOP, bagaimana SOP itu dibuat, kemudian planningnya, orang itu bekerja bagaimana, orang staffingnya, bagaimana orang itu menjualnya, itu harus direncanakan dengan rigid, dengan teliti. Orang-orang itu bagaimana orang menjual. Katakan kalau kalian pergi ke pasar gitu, planningnya di pasar umum itu kan orang jualan satu baris semuanya adalah jualan sayur, satu baris jualan ikan, satu baris itu direncanakan.
Karena apa? Kalau yang jualan ikan itu ada di lantai 2, itu repotnya kalau ada kotoran dan yang lainnya. Biasanya yang basah biasanya ada di bawah. Itu direncanakan dengan planning ini. Jadi planning itu merupakan hal yang umum. Bagaimana itunya terjadi. Jadi yang berikutnya, langkah-langkah perencanaan itu yang pertama adalah menetapkan tujuan, misalnya meningkatkan penjualan sebesar 20% dalam 1 tahun. Bagaimana kita dalam melakukan ini adalah tujuannya apa dalam waktu 1 tahun itu? Apa keuntungan? Sama ada kalian bikin perusahaan. Perusahaannya itu butuh sudah keuntungannya hampir 12 miliar 1 tahun. Pimpinan perusahaan tahun depan harus naik tuh 20%, contohnya gitulah, buat contoh gitu, 20%. Itu mulai perencanaan marketingnya bagaimana, ngaturnya, bagaimana perencanaan keuangannya, bagaimana perencanaan SDM-nya. Jadi ini adalah menetapkan tujuannya dulu. Kemudian menganalisis kondisi saat ini, melakukan riset pasar untuk mengetahui tren dan perilaku konsumen. Bagaimana kita mengetahui pasar ini sedang butuh produk yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini. Jadi harus di planning barangnya apa yang mau diproduksi. Jangan sekarang lagi boomingnya makanan-makanan Korea, kita jualannya makanan-makanan tradisional. Jadi itu nanti akan mempengaruhi harus dianalisa dulu. Risetnya mudah, tidak harus datang ke orang-orang, kita bisa melalui googling dan yang lainnya. Jadi sekarang sudah banyak yang bisa membantu. Yang ketiga, menyusun strategi, mengembangkan strategi pemasaran digital untuk meningkatkan brand awareness-nya. Bagaimana menyusun strateginya itu? Strategi itu harus disusun. Bagaimana kita kalau jualan di platform e-commerce, mau pakai apa? Mau pakai yang Shopee, yang online, apa yang offline? Atau menjualnya dengan TikTok. Sekarang kan yang paling banyak kalian sukanya di TikTok. Tidak usah buka-buka scroll, tapi mereka ngomong sendiri. Ini bagus bagaimana dan yang lainnya. Nah, ini harus di setting. Siapa yang melakukan, siapa yang menjual di online. Jadi berbagai macam strategi yang harus disusun. Itu marketing. Yang keempat adalah menentukan langkah operasional, membuat kampanye atau iklan, promosi, menawarkan diskon atau meluncurkan produk baru. Langkah operasionalnya bagaimana kita menjual itu dengan tidak mengurangi keuntungan, tapi juga tidak terlalu ngambil keuntungan terlalu banyak, karena persaingan di dunia bisnis sekarang semuanya bersaing bagaimana mendapatkan pelanggan dan penjualan yang maksimum. Jadi semua sudah pakai Google Ads, jadi jualan pakai Google Ads, kita promosinya di Google Ads, bagaimana menjualnya. Ini harus di setting. Kalau kita masih seperti kalau dulu, zamannya bapak dulu, itu kalau orang jualan itu berjualannya kelihatan ketus ya, bahasa Sundanya apa ketus? Nah, itu jutek lah, jutek itu biasanya masakannya enak, itu orang-orang dulu itu gitu. Walaupun nyempil di pojokan paling ujung biasanya enak gitu. Tapi sekarang tidak bisa. Jadi kalau marketing sekarang harus viral. Kalau nggak viral, ya nggak laku. Nah, itu adalah hal-hal yang harus kalian antisipasi. Bagaimana sih jual itu operasional gitu. Nah, itu harus ditentukan marketingnya, bagaimana kemudian produknya. Sekarang tidak begitu enak tapi viral, ya laku, ya kan? Biasanya gitu. Ini merupakan menentukan langkah operasional. Yang kelima, menyusun rencana cadangan. Mempersiapkan strategi alternatif jika rencana awal tidak berjalan sesuai harapan. Jadi ada plan A, plan B, plan C. Kalau juaranya sama, contoh aja kayak dulu abnormal. Dia jualan ada di tengah kota, bikin gedung yang megah gitu. Kemudian tempatnya dibuat cozy, internetnya dikencengin, tapi ternyata tidak bisa berjalan. Harusnya dia punya plan lainnya. Padahal waktu itu satu hari, katakan satu kota dia Indomie itu bisa sampai 1 kontainer gitu kan. Tapi kenyataannya tidak bisa berjalan, akhirnya bangkrut. Karena bagaimana mengelola itu harus dimulai dengan planning ini. Planningnya harus betul, planningnya harus lebih baik lagi.
Baik, dari planning dan organizing, siapa yang mau bertanya? Ayo. Ya, Pak. ya Alika, silakan. Perkenalkan, nama saya Alika. Di Iya. sini saya ingin bertanya bagaimana agar pengukuran sumber daya manusia tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak. Oke, jadi bagaimana sih merencanakan bagaimana sumber daya manusia itu tidak terlalu banyak dan tidak sedikit? Ini adalah yang bagus pertanyaannya. Jadi apa sih yang diperlukan orang itu merencanakan supaya karyawannya itu tidak terlalu sedikit, kurang. Dengan kurang terlalu beban bagi karyawannya. Tapi kalau seumpama terlalu banyak tidak efisien, terlalu mahal. Caranya adalah bagaimana pengukurannya, kita harus menentukan yang diproduksi apa. Berapa lama kalau kita produksi, berapa modal yang dibutuhkan. Jadi dari pengukuran itu sumber daya manusia itu akan bisa ketahuan, oh butuhnya kalau produksinya sekian tidak terlalu banyak. Jadi harus ada studi kelayakannya dulu, studi kelayakan supaya orang itu bisa menjadi suatu efisien dan tidak terlalu membebani karyawan. Baik, yang lainnya mungkin ada pertanyaan? Ya, silakan. Bagaimana cara? Siapa namanya? Lupa saya. Perkenalkan, nama saya Siti Wulan. Siti Wulan, ya. Bagaimana cara menentukan tujuan atau goal setting yang efektif dalam sebuah perencanaan? Baik, jadi seperti kalian ketahui, kalau perencanaan itu adalah fungsi manajemen yang merupakan langkah pertama yang diambil ketika akan melakukan fungsi lainnya. Jadi kalau mau melakukan marketing, mau melakukan organizing, mau melakukan dan yang lainnya, harus dimulai dari planning sendiri. Kalau planning itu bagus, kemungkinan kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih Goalnya adalah kesejahteraan tadi, kesejahteraan karyawan, kesejahteraan pengusaha, pemilik modalnya, kan dia harus dapat untung. Investasi nggak untung ya ngapain gitu kan, bukan sosial. Nah, ini adalah bisnis. Kalau bisnis harus untung, pengusahanya harus untung juga karyawannya. Supaya apa? Kalau karyawannya itu merasa nyaman, walaupun gajinya tidak terlalu besar, tapi dia merupakan di sini ngapain pindah-pindah. Di sini sudah ada BPJS Kesehatan, ada BPJS Hari Tua, kemudian setiap Juli sebelum masuk kita kuliah itu ada uang gaji ke-14, karena 13-nya ada THR gitu kan. Jadi semua terpenuhi, dan itu adalah tujuan dari perusahaan. Tujuan perusahaan, karyawan bahagia, pengusaha lebih bahagia lagi, karena dia dapat keuntungan. Ini adalah tujuan goalnya itu. Baik, kita lanjutkan setelah planning, organizing, actuating, directing, kemudian yang terakhir adalah controlling. Jadi controlling ini hal yang paling penting. Kenapa? Di dalam kontrol ini, kalau sudah ada SOP-nya, kita standar operasionalnya itu sudah ada pengukurannya. Kalau belum ada planningnya, kemudian tidak ada directing dan di kontrolnya tidak berlaku. Jadi controlling adalah akhir dari suatu bisnis. Bisnis itu kalau di planning, organizing, actuating, controlling terakhir. Controlling itu harus sesuai dengan standar, ada SOP-nya. Kemudian mengukur performa apakah sudah memenuhi standar yang ditetapkan. Kalau standarnya dilakukan seperti sekarang di keuangan, contohnya MBG, contohnya itu. Planningnya adalah semua orang yang melakukan itu harus terkoreksi di dalam keuangan secara menyeluruh. Keuangannya bagaimana keuangan itu bisa memenuhi standar yang ditetapkan. Jadi standar yang ditetapkan nggak boleh seorang pejabat meminta sesuatu sama SPPG yang baru dibuka. Tapi kenyataannya adalah tidak sesuai standar, makanya diaudit, kemudian diketahui bahwa dia curang atau fraud. Nah, fraudnya itu akhirnya menjadi sesuatu yang bisa ditetapkan sebagai tidak sesuai standar. Orang pimpinan kok ngambil duit dari anak buahnya atau SPPG, itu nggak boleh. Malah jual ompreng sekarang ada, dulu cuma 3, Pak Dadan, wakil-wakilnya 2, polisi, tentara, kemudian yang lainnya, sekarang ditambah lagi sampai bagian-bagian yang lain. Jadi
ompreng pun dibisnisin sama mereka. Jadi kalau SPPG itu jualan mau masuk di dalam, disetujui sama MBG SPPG pusat, itu harus membeli omprengnya sama dia. Nah, itu sudah melanggar kode etik dalam berbisnis. Menganalisa hasilnya bagaimana? Jadi kalau kalian kontrol adalah hasilnya dari suatu proses itu, apakah proses itu menguntungkan atau tidak adalah dari hasil di dalam perusahaan diketahui dari laba apa rugi. Di situ letak, hasilnya kurang bagus, berarti harusnya kenaikan 10%, ternyata hanya 6%, 7%. Dievaluasi. Setelah dievaluasi, apa yang akan dikoreksi, menganalisis hasil serta melakukan koreksi jika diperlukan. Jadi kalau kurang bagus, nantinya harus berubah strateginya. Jadi strategi itu ada strategi jangka panjang 5 tahun, jangka pendek 1 tahun. Begitu strategi tahunannya kurang bagus, harus dirubah. Dirubahnya bagaimana? Mengoreksi strategi yang awalnya kurang menguntungkan. Harus untung semua. Jadi untung ini artinya tidak melanggar kode etik di dalam bisnis, tapi mendapatkan keuntungan yang signifikan. Fungsi pengawasan sangatlah penting dalam suatu organisasi. Pengawasan berguna untuk mencapai sukses serta mencegah kegagalan dengan jalan mengawasi performa dari individu, departemen, divisi, serta seluruh organisasi. Jadi kalau di dalam organisasi terbentuk suatu organisasi dari ada CEO, kemudian direktur, kemudian di bawah direktur keuangan, direktur marketing, ada di bawahnya divisi tadi, divisi marketing online, offline, kemudian ada divisi yang lain serta seluruh organisasi yang lain. Di bawahnya harus sesuai dengan SOP yang dijalankan dan merupakan kontrol. Ini adalah proses pengawasan terdiri dari 4 langkah dasar yang dapat diterapkan untuk semua jenis kegiatan. Nanti materi controlling ini akan kalian dapat di semester 5. Itu namanya etika bisnis. Etika bisnis itu mengatur controlling, bagaimana mengontrolnya. Menetapkan standar yang akan digunakan untuk mengukur kemajuan, mengukur performa berdasar standar tersebut, mencatat dan menganalisa penyimpangan yang terjadi berdasar standar. Jadi kalau ada penyimpangan, berarti proses di dalam bisnis itu terjadi kegagalan atau salah dalam settingnya. Mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengoreksi penyimpangan yang tidak diinginkan. Jadi perlu adanya koreksi-koreksi kalau memang diperlukan. Ini langkah-langkah dalam pengendaliannya. Menetapkan standar kinerja, misalnya target penjualan adalah standar kualitas produk. Jadi harus ditentukan standar produknya kurang bagus, ditingkatkan. Mengukur kinerja aktual menggunakan laporan keuangan, survei pelanggan atau Key Performance Indicator atau KPI. Kalau kita mau membuat rancangan di kontrol ini harus ada KPI-nya. Pengukurannya apa? Ya termasuk tadi apa planningnya bagaimana, mengorganisasinya masalah apa tidak, kemudian staffingnya bagaimana dan seluruhnya. Jadi harus ada KPI-nya. Kalau tidak ada KPI-nya, perusahaan tidak bisa dikontrol. Itu adalah ininya. Mengevaluasi hasil, membandingkan hasil aktual dengan target yang ditetapkan. Dengan mengacu pada hal-hal yang perlu evaluasi ini harus dibandingkan antara kenyataannya kita rugi apa tidak dengan target yang ditetapkan. Targetnya 20%, kenyataannya tidak sampai 20% keuntungannya, hanya sekitar 5%, 10%. Itu adalah mengevaluasi hasil. Mengambil tindakan korektif jika terjadi penyimpangan, perusahaan dapat mengubah strategi atau memberikan pelatihan kepada karyawan. Jadi tidak selalu yang salah produknya, tapi kemungkinan karyawannya. Kalau karyawan kurang bagus, berarti perlu diapain? Perlu diambil tindakan korektif, yaitu pelatihan. Jadi kayak kalian ini termasuk orang-orang yang mau berkembang. Intinya orang SDM itu harus selalu dikasih input mengenai pembaruan, mengenai dunia online, mengenai produk, bagaimana packaging yang bagus. Jadi kalau kalian lihat di toko-toko supermarket dan yang lainnya, kalau kalian beli satu barang isinya sama tapi packagingnya bagus, itu lebih menguntungkan
yang packagingnya bagus. Karena anak-anak sekarang atau anak zaman Gen Z sekarang kalau bawa makanan yang kantongnya kurang bagus, pakai kertas gitu kan nggak keren gitu. Apalagi kalau beli gorengan. Di gorengan orang pakai kertas hasil ujian gitu. Kurang bagus. Ini adalah contoh yang ininya. Jadi harus dibuat sama kantongnya. Sekarang saya seneng itu kalau makanan atau kue itu sekarang pakai yang coklat, bukan yang putih. Coklat itu ternyata nyerep kalau ada minyaknya itu bisa lebih sehat gitu. Ini adalah loncatan-loncatan yang semua berdasarkan hasil evaluasi dievaluasi terus. Jadi itu yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Kalau sudah tidak ada, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.